Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Pos YouTuber. Saya M. Salihudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini berada di kantor Kesbang Pol Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama 3 topik yang sudah bersiapkan untuk wawancara eksklusif tentang inovasi, tugas dan fungsi mereka di bidangnya masing-masing. Dan di sebelah kanan saya itu Kabid Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik Pak Lukisman SPD MRC. Selamat pagi Pak Lukisman. Selamat pagi. Di samping beliau Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Pak Amrizal SE. Selamat pagi Pak Amrizal. Dan didampingi juga di sampingnya ada Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas Pak Yasir Harapan SPD. Selamat pagi Pak Yasir. Bapak-bapak, terima kasih waktunya sudah memberikan kepada kami peluang untuk wawancara eksklusif. Ini salah satu program dari Pak Bupati Ogan Komering Ilir yang direalisasikan oleh Pak Sekda, Pak Habib Sin, untuk keterbukaan informasi publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maka dengan itu wawancara ini OPD per OPD dilaksanakan. Pak Lukisman. Pak Lukisman, dalam catatan kami sudah lebih kurang 6 tahun Pak Sin, Pak ya, 6 tahun. Inovasi apa yang Bapak bangun di bidang wawasan nasional dan penanganan konflik selama ini? Silakan Pak Lukisman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami menjawab pertanyaan, kami akan memaparkan struktur organisasi Kesbang Pol Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami atas nama Kepala Badan Keselambatan Politik Pak Ari Munarman, STP MSI, bahwa Badan Keselambatan dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai struktur. Yang pertama Kepala Badan, yang kedua Sekretaris. Di bawah Sekretaris itu ada 3 subbagian: subbagian umum, subbagian keuangan, subbagian perencanaan program. Turunan daripada sekretaris dan struktur, di situ ada Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Itu mempunyai, dulu punya Kasubit 2 orang. Sekarang karena ada aturan baru, analisis kebijakan Kasubit, jabat Kasubit tidak ada lagi, tinggal lagi analisis kebijakan. Yang kedua, bidang politik dalam negeri, mempunyai 2 analisis kebijakan. Yang ketiga, bidang ketahanan nasional. Kami ulangi, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan juga mempunyai 2 kasubit, 2 analisis kebijakan dan berserta. Bidang yang berikut, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, juga mempunyai 2 analisis kebijakan beserta staf. Inilah struktur organisasi Badan Keselambatan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menindaklanjuti pertanyaan yang disampaikan kepada kami, untuk di bidang politik, di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional dan konflik, itu mempunyai 5 kegiatan. Yang pertama kegiatan Forkopimda, yang kedua kegiatan penanganan konflik dalam negeri, yang ketiga pengawasan keberadaan orang asing ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang keempat TKPD, Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah, dan yang kelima FKDM, Forum Komunikasi Kemasyarakatan. Kegiatan mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mengantisipasi keamanan dan ketertiban dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mempunyai tugas pokok masing-masing, terutama sekali FKDM. FKDM bekerja sama Forum Komunikasi Masyarakat, bekerja sama dengan para intelijen. Intelijen terutama sekali bidang Intel Polres Kabupaten Oki, bidang intelijen di Kodim, Pasi Kodim. Yang berikut bidang intelijen kejaksaan, yang berikut bidang intelijen BIN
Badan Intelijen Negara, dan juga BAIS, Badan Strategi Intelijen. Artinya ada 5 intelijen. Ada 5 intelijen itu bekerja sama koordinasi dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sehingga kami di Kesbangpol membentuk FKDM kecamatan, FKDM kelurahan, dan FKDM desa. Sehingga disitulah ada pencegahan, antisipasi, cegah dini, deteksi dini yang akan timbul. Dalam pelaksanaan ini, Bapak Bupati Ogan Komering Ilir, jarum sebatang pun harus tahu nyampak di desa itu. Sehingga dalam hal keamanan ketertiban yang akan timbul merongrong terutama dalam perkembangan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga tercapai semaksimal mungkin, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Ini kan tadi FKDM itu dibentuk di kecamatan ya, dan desa juga. Desa juga. Apa saja yang sudah deteksi selama ini? Seperti apa masalah? Terutama sekali dalam hal keamanan dan ketertiban, Pak. Keamanan ketertiban. Masalah politik juga. Masalah politik juga. Kalau masalah politik itu lain bidang. Kita tidak bisa mencampurkan di bidang lain. Masalah politik barangkali di bidang. Berbicara keamanan dan ketertiban ini kan luas sekali, Pak. Ya, benar. Benar, jarum sebatang yang jatuh ke dalam sungai itu pun harus terdeteksi. Yang paling banyak itu masalah kriminal apa? Informasi seperti apa yang paling banyak diserap? Informasi yang paling banyak diserap yaitu sengketa lahan. Sengketa lahan. Jadi informasi tetap sengketa lahan. Tapi dalam pelaksanaan sengketa lahan kita sudah ada tim untuk penyelesaian sengketa lahan. Pertama sekali untuk menyelesaikan sengketa lahan ini tim desa. Diselesaikan di tingkat desa, tidak bisa selesai di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Tidak selesai di tingkat kecamatan, baru dimediasi tingkat kabupaten. Tidak selesai di tingkat kabupaten, maka penyelesaian sengketa itu kembali ke ranah hukum, ke pengadilan. Hukum. Pak Lukisman, sebentar saya akan ke Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Pak Amrizal SE. Pak Amrizal SE, inovasi apa yang sudah dibangun selama lebih kurang 11 tahun menjadi Kabid Bina? Selama di Kesbangpol ya? Baru Pak Dian. Selama di Kesbangpol, inovasi apa? Tugas-tugas Bapak yang sudah dibangun. Silakan, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, dalam rangka membuat inovasi terobosan di bidang ideologi karakter bangsa itu, saya akan melakukan gebrakan seperti Kampung Merah Putih. Kampung Merah Putih. Maksudnya apa ya? Kampung Merah Putih itu untuk meningkatkan rasa cinta para remaja pemuda, untuk meningkatkan rasa peduli akan generasi muda. Kegiatan generasi muda. Seperti kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di desa, terutama untuk meningkatkan rasa cinta ke tanah air, seperti cinta kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu kan. Itu melalui organisasi. Atau dia langsung ke masyarakat sosialisasinya? Kita bersama stakeholder yang ada seperti PND kan, perangkat desa yang ada, di situ kan ada Kodim, Koramil Pak ya, Koramil, kan camat kan. Jadi melewat itu sosialisasinya. Sosialisasi seperti apa yang dilaksanakan? Kita sosialisasi kepada remaja itu untuk sosialisasi memberikan pengertian Pancasila untuk supaya mereka memahami apa arti Pancasila itu, menanamkan di diri sendiri. Artinya membentuk wawasan berpikir yang luas tentang berbagai hal untuk hal-hal yang positif, pembangunan di daerah. Oke, Pak Amrizal, saya ke sebelah Pak Yasir Arafat, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Masyarakat. Pak Yasir, berbicara ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi masyarakat kan luas. Seperti apa? Bisa Pak Yasir jelaskan untuk pemirsa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan fungsi kami sebagai Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan itu mempunyai beberapa kegiatan. Salah satunya itu masalah forum kerukunan umat beragama. Itu sesuai dengan keputusan dua menteri dalam negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 tentang
pendirian tempat ibadah. Iya, iya. Jadi dalam peranan kami Badan Kesatuan Bangsa Politik untuk menghindari konflik antar umat beragama, disinilah kami bentuk forum yang berguna dan bermanfaat, yang mana Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai dengan saat ini zero konflik tentang agama. Mungkin seperti forum pembauran kebangsaan PPK ada Ya, sama seperti itu. seperti itu. Ya. Ya, Jadi kami sesuai dengan keputusan dua menteri, Pak. ya, Nah, selanjutnya masalah ekonomi, alhamdulillah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini perekonomiannya kadang meningkat, kadang juga menurun sesuai dengan siklus alam. ya, ya. Selain dari itu juga bidang ketahanan ekonomi menerima dan laporan pendaftaran LSM Ormas itu sesuai dengan keputusan Permendagri nomor 57 tahun 2017 menghimbau kepada LSM dan Ormas untuk melapor ke pemerintah setempat. Ya. Nah, baik yang berbadan hukum LSM maupun Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, Mereka harus lapor. mereka legal, dan arti legal itu sudah Iya. sah. Tetapi bagi yang LSM maupun Ormas yang tidak melapor ke pemerintah setempat sesuai dengan keputusan MK nomor 13 tahun 2013, pemerintah berhak untuk tidak melayani Ya, Ormas tersebut. ya, ya. Jadi kami dari Kesbangpol selain dari menerima laporan pendaftaran LSM dan Ormas, kami juga menerbitkan surat tanda lapor. Tanda lapor. Berapa banyak LSM yang terdaftar, LSM atau organisasi sosial yang terdaftar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Kesbangpol? Baik, Pak. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Ormas dan LSM yang terdaftar atau melapor ke Kesbangpol itu lebih kurang 120 LSM. Masih ada yang belum mendaftar, Masih banyak. yang merasa mungkin belum perlu atau gimana? Ya sebenarnya seyogyanya LSM tersebut lapor ke pemerintah setempat. Ya, ya. Jadi Ya. Artinya terpantau ya kegiatan LSM dan ormas-ormas di Kabupaten Ogan Komering Ilir. ya alhamdulillah masalah misalnya mereka melakukan demo, mereka ya. selalu konfirmasi ke Kesbangpol bahwa Ya. ini kami akan melaksanakan demo ke sini. Ya, ya. Hal-hal krusial menyangkut ekonomi, sosial, budaya dan ormas, masalah apa saja ya? Ya kalau masalah organisasi ekonomi dan organisasi ormas itu sepertinya tidak ada Tidak ada. Ya. Oh, iya. Kelangkaan migor minyak goreng saat ini gimana? Pemantauan? Dalam hal ini Pak, kita dalam stakeholdernya itu Dinas Perdagangan. Ya. Jadi dalam Tapi kita tetap mantau kan? tetap memantau Ya. dan Kesbangpol tetap sebagai ini sebagai penelitiannya tetap memantau kelangkaan. Ya. Dan insya Allah Kabupaten Oki tidak akan terkena imbas itu. Artinya hal seperti itu tetap dipantau. Tetap dipantau. Untuk apa? Paling tidak ada informasi yang Ya. masuk tentang hal itu untuk masukan pemerintah daerah. Ya, oke Pak. Ya, saya kembali lagi ke Pak Lukisman. Pak Lukisman, ini kan berbicara wawasan nasional. Wawasan nasional seperti apa Pak yang diterapkan kepada masyarakat? Terima kasih. Di sini wawasan nasional ini kita mengetahui sampai di mana, Iya. sebab Kesbangpol ini menerima laporan dan menindaklanjuti laporan itu. Iya, iya. Nah, menindaklanjut lapor itu kita tidak semata-mata Kesbangpol yang akan menyelesaikan proses Iya, itu. iya. Kita harus bekerja sama dengan para aparat yang terkait. Iya, iya. Ya dari kepolisian, Iya. dari TNI, Iya. dari BIN, dari BAIS, Iya. dari kejaksaan. Iya. Nah, itu bersama-sama mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan nasional Iya. yang akan kita hadapi perkembangan yang ada di Kabupaten Ogan Komering. Selama ini pernah terjadi permasalahan seperti ini? Persoalan-persoalan sangat mendetail, alhamdulillah sampai sekarang Oki zero komplit. Alhamdulillah Oki Luar zero biasa. komplit.
Ini karena mungkin pembinaan juga. Ya, kita selalu memberikan pembinaan terutama melalui EKDM, Iya, iya. melalui apa Iya. TKPD, Iya, Tim iya. Keuangan Pemerintah Daerah. Iya, iya. Di bawahnya runtutannya ada FKDM. Iya. Artinya konflik-konflik itu konflik yang Ya. kira-kira biasa-biasa saja. Konflik biasa itu yang siapa kriminal. Kriminal. Nah, kalau kriminal itu tidak termasuk konflik. Iya, iya. Nah, Masalah parpol gimana itu? Ada bidangnya gitu. Dan ada bidang Oh, politik. dengan Pak Amrizal. Ya, Pak Amrizal. bidang politik dalam negeri. Oh, ya. Tapi Pak Amrizal yang masalah parpol di Iya. bagaimana kondisi politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 5 tahun terakhir? Kondisi politik di Kabupaten Ogan Komering Ya. Ilir kita lihat, kita cermati itu, Ya. alhamdulillah sampai saat ini kondusif. Kondisi Tidak berapa ada- banyak parpol yang terdaftar sih? Kalau yang mendapat bantuan itu ada 11 partai. 11 partai. Tapi kalau yang ada yang melapor ke Kesbangpol ada 15 Dari partai 15. Yang 11 sih yang ikut pemilu ya. yang ikut pemilu, tapi dia mendapatkan kursi di DPR. Ya, yang mendapatkan kursi di DPR. Artinya yang tidak mendapatkan kursi tetap terdaftar tapi mungkin bantuannya. Tidak mendapat bantuan. 11 ya. 11 partai. 11 parpol. Bagaimana masalah politik kondusif? Kondusif, Pak. Kondusif untuk ini. Dan kerukunan juga antar politik, antar parpol gimana menurut kacamata Bang? Kita setiap tahun itu mengadakan silaturahmi kepada partai politik. Ya, ya. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan dari partai politik itu sangat baik kan. Nah, Tidak ada gejolak untuk yang Iya. untuk meningkatkan ya. meningkatkan Ketahanan ya. ketahanan. Ya, Pak Amrizal, memang masalah politik kan ini luas, banyak sekali efeknya ya. Iya. Pembinaannya gimana nih? Pembinaan politik baik dari parpol maupun dari Kesbang seperti apa? Kita Ada pelatihan-pelatihan? pelatihan pendidikan politik Iya. untuk meningkatkan Ya. silaturahmi kepada partai antar partai yang Ya, ada di kepada masyarakat juga, Iya, ya. kepada masyarakat Ya. Sehingga masyarakat tidak terlalu buta tentang politik. tentang politik. Iya. Pak Rapat, Ya. Pak Rapat, di Kabupaten Ogan Komering Ilir berapa banyak kan tadi menyangkut juga antar umat beragama. Artinya ada beberapa agama yang tercatat di sini yang aktivitasnya ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik, ada 5 agama yang ada di Kabupaten Ogan Ya. Komering Ilir: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ya, Dan ini juga di Kecamatan Lumpung Jaya itu ada salah satu desa yaitu Desa Sadarukun, Ya. yang mana diketuai oleh agama Hindu. Iya, iya. Mayoritas di Desa Lubusbro itu Ya. beragama Islam. Bali ya. Bali ya. Ya. Jadi mereka untuk kerukunan umat beragama memang terjalin dengan Iya. komunikasi. Artinya belum pernah konflik antar agama. Alhamdulillah belum ada. Belum Ada ada. pernah sekali ada wihara yang di Nah, coba katakanlah anak-anak ya, tidak mengerti, Ya. maka sehingga lo ini ya, punya agama ini. ya, ya, Tapi dengan adanya FKUB, ya. dengan kerjasama yang baik, alhamdulillah konflik tidak terjadi. Artinya FKUB itu jalan ya. Jalan. Untuk mengadakan sosialisasi pengertian tentang aktivitas beragama masing-masing supaya tidak ada konflik ya. Dan kembali lagi kepada Pak Lukisman, secara umum konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini seperti apa? Kalau secara umum konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Bukit dianggap tidak ada. Tidak ada. Sebab kenapa? Walaupun ada, kita cepat bisa selesaikan. Selesai. Terutama sekali yang akan menjurus konflik tawuran Ya. antara suku, antara agama. Nah, di situ. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita sudah 6 tahun dalam menduduki Kabid Bidang Ya. Konflik Nasional, Kabupaten Nasional. Alhamdulillah dari saya menjabat dari Kabid sampai sekarang zero konflik. Ya, zero konflik. Di ujung waktu mungkin saya mulai dari Pak Yasir Arafat, ada himbauan, saran pendapat kepada masyarakat yang menjadi bagian dari Pak Yasir. Silakan Pak Yasir. Baik, terima kasih. Terutama kami menghimbau kepada masyarakat dalam hal ini, Ormas dan LSM, mari daftarkan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017
tentang pendaftaran organisasi kemasyarakatan. Ya. Saja Pak. Itu saja. Dan Pak Amrizal, ada pesan-pesan kepada masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas Pak Amrizal sebagai Kabid Bina Ideologi Wawasan dan Kebangsaan. Silakan Pak Amrizal. Kepada masyarakat untuk mendukung visi dan misi Partai Organ Komering Ilir, kita mengajak kepada masyarakat untuk mencintai bangsa Indonesia dengan menanamkan di diri kita seperti menanamkan Pancasila, wawasan kebangsaan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Artinya harus menjaga keamanan Ketertiban, juga ya, ya. melalui seperti implementasi undang-undang dan peraturan daerah segala macam. Ya, mungkin Pak Lukisman di akhir waktu silakan ada himbauan. Kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, mari kita bersama-sama meningkatkan antisipasi dini, Ya. cegah dini, deteksi dini. Insya Allah kalau 3 ini kita laksanakan, baik di desa, kelurahan maupun di kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir tetap eksis, zero konflik. So, ya. Ya. Salah pemirsa, luar biasa 3 kabit mewakili Kaban Kesbang Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam waktu yang singkat, tapi semua persoalan dan yang menjadi tanggung jawab Kesbangpol, mereka bertiga ini kelihatannya menguasai seperti tadi kita saksikan bersama. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.